Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. InsyaAllah di waktu yang diberkahi ini kita akan sedikit mengkaji hadis ke-78 tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adwamuha wa in qalla. Dia dawam, berkesinambungan, kontinu walaupun sedikit, terus berlanjut walaupun sedikit. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah biar sedikit tapi kontinu. Ya. Walaupun sedikit tapi dia terus dikerjakan, tidak putus, tidak berhenti. Ya. Atau misalkan dia banyak melakukan amalan kemudian berhenti, tidak pernah mengerjakannya lagi. Ya. Tidak demikian. Tapi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang sedikit tapi tetap dikerjakan, tidak putus, kontinu, berkesinambungan. Itu adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa ibadah itu bukan dilakukan hanya sesaat saja. Ibadah itu dilakukan bukan hanya sesaat saja. Dan ini bukanlah suatu perilaku yang baik.
Jadi ibadah itu bukan diwaktukan sesaat saja, ya, habis itu berhenti, tidak dikerjakan lagi. Dan ini bukanlah suatu perilaku yang baik, ya. Sampai para ulama dahulu, ya, mengatakan, ya, terhadap orang yang rajin sholat di waktu Ramadan saja, ya, sampai para ulama, ya, atau ulama mengatakan dengan perkataan yang pedas gitu, ya, tentang orang yang rajin sholat tapi rajinnya itu hanya di bulan Ramadan saja, ya. Kan banyak gitu, ya, orang rajin sholat hanya di bulan Ramadan saja. Selepas itu dia tidak melakukan sholat-sholat sunnah lainnya, misalkan bukan sholat wajib, ya, tapi sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya harus dikerjakan, gitu, ya. Tapi konteks di sini adalah tentang, maksudnya adalah dia tidak mengerjakan, ya, sholat kecuali di bulan Ramadan saja, adalah sholat sunnah. Sedangkan pada bulan lainnya amalan tersebut dia tinggalkan, tidak pernah dia kerjakan lagi. Atau, ya, dia membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan saja. Kan banyak gitu, ya, dikejar di bulan Ramadan misalkan 2 kali hatam, 3 kali, 4 kali, ya bagus gitu, ya. Tapi, ya, alangkah baiknya, alangkah lebih bagusnya adalah dia membacanya juga di luar bulan Ramadan, ya. Jadi jangan hanya menjadi hamba Ramadan saja, setelah itu dia tinggalkan, setelah itu dia lupakan. Mana sholat yang dia kerjakan selama bulan Ramadan? Mana, ya, bacaan Al-Quran yang dia baca ketika bulan Ramadan? Memang betul, ya, pahalanya sangat besar ketika kita mengerjakan suatu amalan di bulan Ramadan. Ketika kita, ya, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Tetapi juga jangan meninggalkannya ketika keluar dari bulan Ramadan, ya. Di sini juga disebutkan kadang para ulama, ya, mengatakan sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang solih adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat, ya, sholat malam sepanjang tahun. Jadi sejelek-jelek orang, ya, atau seburuk-buruk orang, ya, hanya rajin beribadah ketika di bulan Ramadan saja, atau ia rajin sholat, ya, ketika di bulan Ramadan saja. Jadi ibadah itu bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja atau di bulan Sya'ban saja. Di bulan-bulan lainnya, ya, ibadah itu harus tetap, ya, dikerjakan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walaupun hanya witir 1 rakaat, ya. Walaupun hanya witir 1 rakaat, jangan ditinggalkan. Dikit kan 1 rakaat, ya, enggak sampai 5 menit, ya, kalau bacaannya pendek, ya, atau 3 menit mungkin. Tapi biar sedikit, ini adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Ketimbang dia banyak melaksanakan sholat, ya, atau banyak membaca Al-Quran kemudian berhenti di 11 bulan lainnya, tidak pernah dikerjakan lagi, ya. Maka kita harus ingat perkataan para ulama yang mengingatkan bahwa seburuk-buruk orang adalah yang rajin, ya, ibadah ketika di bulan Ramadan saja, ya. Makanya ada kesempatan untuk melaksanakan puasa Syawal, ya,
kita laksanakan. Belum tentu kalau di rumah. Ya, kalau di rumah belum tentu. Karena di sini banyak teman jadi semangat. Ya, walaupun sahurnya ala kadarnya. Ya. Walaupun sahurnya masak sendiri atau rebus mie sendiri. Ya. Tapi itu menjadi lebih semangat karena dikerjakan bersama-sama dengan teman. Ya. Begitu juga dengan suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap melakukan amalan ibadah, ya, itu rutin dan bukan musiman pada waktu tertentu saja atau pada bulan tertentu saja. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kata istrinya, ya, ketika mengerjakan amalan itu dia rutin. Bukan amalan sesaat atau bulan tertentu saja. Jadi rutin, continue, berkelanjutan. Ya. Hal ini pernah ditanyakan, ya, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Ya, jadi ada sahabat yang bernama Alqamah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pengen tahu nih, Rasul itu kalau mengerjakan amalan itu seperti apa sih? Gitu ya. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha menjawab, la kana amaluhu dimah. Ya. Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, ajeg, gitu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melakukan sebuah amalan dia kontinu, gitu ya. Tidak mengkhususkan hari-hari tertentu. Ya, terus-terusan walaupun sedikit, dan inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kuncinya adalah tidak apa-apa kita melakukan sebuah amalan walaupun di mata manusia itu kecil, sedikit, gitu ya. Tapi itu berkelanjutan, continue, tidak berhenti. Ya. Tidak berhenti. Tidak apa-apa kita, ya, sedekah setiap hari Jumat misalkan 2.000. Ya, 2.000 dapat apa sih sekarang? Gitu ya, kelihatannya kecil gitu ya. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus setiap hari Jumat misalkan gitu ya, setiap hari Jumat atau hari-hari lainnya gitu ya. Tidak khusus hari Jumat saja. Ya, walaupun kecil tapi ini continue, dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi, ya, kita tidak pernah meninggalkan salat witir misalkan, atau salat tahajud, enggak usah banyak-banyak, gitu ya. Kalau kita mengerjakannya secara continue, ya, ini adalah termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda diterimanya amalan seseorang atau suatu amalan, ya, diterima atau tanda-tandanya adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Ya. Jadi salah satu tanda diterimanya amal adalah amalan tersebut, ya, membuahkan
atau menambah ketaatan amal berikutnya. Itu salah satu tanda diterimanya amal seseorang. Ya, di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu. Jadi kalau seseorang melakukan amalan tersebut secara kontinu, secara berkelanjutan, itu adalah tanda diterimanya amalan tersebut. Dan sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amalan, ya, atau alias tidak diterima apabila amalan tersebut malah membuahkan kejelekan bagi dirinya, ya, atau malah menambahkan kejelekan setelah itu. Para ulama salaf, ya, mengatakan man thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jazaa'is sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Ya, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi kalau kita melakukan sebuah ketaatan, amalan, kemudian amalan tersebut memicu kita untuk melakukan amalan lagi, maka ya ini adalah tanda dari diterimanya amalan tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau amalan tersebut ya tidak diterima, ya, adalah ia melakukan kejelekan selanjutnya. Ya, jadi balasannya adalah kejelekan ditambah dengan kejelekan selanjutnya, dan itu itelah ciri dari amalan yang tidak diterima. Ya, ciri amalan yang tidak diterima. Nah, maka dari sini harus kita ketahui bahwa pentingnya beramal kontinu, beramal secara rutin. Pentingnya amal, ya, beramal secara kontinu, rutin, walaupun amalan itu sedikit. Ya, kadang kita itu banyak meremehkan, ya, ini kan amalannya cuma sedikit, gitu ya. Tapi sedikit juga banyak di antara kita yang tidak mengerjakan, ya, banyak yang tidak mengerjakan. Nah, amalan yang sedikit walaupun rutin, ya, amalan yang sedikit walaupun rutin, dia akan mengungguli amalan lainnya yang dikerjakan yang tidak rutin atau hanya sesekali saja. Ya, dia banyak melaksanakan sholat, gitu ya, berhenti di suatu waktu dan tidak pernah mengerjakan lagi, maka amalan tersebut ini akan kalah dengan amalan yang sedikit, tetapi dia kontinu dikerjakan, rutin dikerjakan. Jadi amalan yang besar itu, ya, ketika dilakukan hanya sesekali saja, itu akan kalah dengan amalan yang sedikit yang dikerjakan dengan rutin. Ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan amalan yang sedikit ini, ya. Karena amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada beberapa faidah yang dapat kita petik dari hadis ini, ya, dari hadis ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang berkesinambungan, yang kontinu, yang rutin meskipun amalan tersebut sedikit. Yang pertama faidah yang dapat kita petik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada umatnya bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang sedikit namun terus dikerjakan, ya. Jadi Nabi memberitahu kepada umatnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang sedikit namun terus
kerjakan. Ya. Enggak apa-apa misalkan ya. Si Ihsan gitu. Setiap minggu dia rutin bagi-bagi makanan ke temennya. Gitu ya, gorengan 1 misalkan. Tapi rutin setiap minggu, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Bisa jadi ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau si Ibnu setiap 2 minggu sekali ya dia ngasih empek-empek ke teman-temannya. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian faidah yang kedua, hendaknya seorang beramal sesuai dengan kemampuan yang ia miliki tanpa memaksakan diri. Ya. Jadi beramal sesuai dengan kemampuan diri. Ya. Beramal sesuai dengan kemampuan diri. Sesuai dengan kemampuan diri. Jadi beramal sesuai dengan kemampuan diri. Kalau dia misalkan tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, ya, buat melaksanakan sholat witir misalkan, kalau dia mau bangun segitu nggak bisa, kebablasan terus, akhirnya tertinggal, maka kerjakan witir setelah sholat isya, ya, sebelum tidur. Jadi kita harus mengetahui kapasitas diri kita, ya. Kalau kita membaca Al-Quran misalkan sehari 1 juz nggak kuat, pegel gitu ya, kaki pegel, kesemutan kalau baca sehari 1 juz atau 2 juz, ya baca sehari misalkan nggak usah banyak-banyak, setengahnya, 5 lembar misalkan, 3 lembar, 2 lembar gitu ya, nggak mesti banyak ya, yang penting dia berkelanjutan, berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, ya, faidah yang dapat kita petik adalah berlebih-lebihan dalam beramal sholih di luar batas kemampuan akan melahirkan kebosanan. Ya. Jadi kalau misalkan dia beramal sholih di luar batas kemampuannya, ini akan melahirkan kebosanan. Ya, akan melahirkan kebosanan. Ujung-ujungnya apa? Dia berhenti dari amal tersebut. Ya, baca setiap hari, targetnya ya misalkan sehari berapa juz, sehingga melahirkan kebosanan. Bosan saya baca Quran mulu, banyak bener gitu, sehari misalkan 2 juz, 3 juz, ya bosan gitu ya, akhirnya berhenti. Ya, akhirnya berhenti. Atau dari pagi sampai malam dia baca Al-Quran terus, sehingga bosan, capek. Ya. Tidak seperti itu, ya. Maka jangan berlebihan sehingga tidak melahirkan sifat kebosanan. Ya. Kemudian faedah yang keempat adalah dalam beramal saleh itu kita dituntut, ya, keistiqomahan untuk mengamalkannya meskipun sekedar zikir pagi dan sore. Ya. Meskipun sekedar zikir pagi dan sore, itu kan sebuah amalan, zikir. Ya, istiqomah yang kita perlukan. Nggak apa-apa, ya. Kita harus, ya, seperti ini. Meskipun sekedar zikir, ya. Tapi kalau istiqomah, ya, ini termasuk ke dalam hadis tadi, ya, termasuk ke dalam hadis tadi. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah yang dituntut dari amal tersebut adalah bukan banyaknya. Bukan banyak jumlah amal soleh, akan tetapi keberlangsungan amal tersebut. Jadi
kita tidak dituntut untuk beramal ya dengan jumlah amal soleh yang banyak ya. Tetapi yang dituntut di sini adalah kesinambungannya, rutinnya, continue-nya gitu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, hadis ke-78 tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sebuah amalan walaupun sedikit, tapi dia rutin, continue, nyambung terus, tidak berhenti. Nah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan juga hidayahnya atau petunjuknya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.